Shalom, selamat pagi, sahabat berkat-berkat Tuhan di pagi hari. Hari ini kita akan berbicara satu hal yang penting, yaitu apakah saudara masuk dalam daftar orang pilihan Tuhan. Ayo kita buka Alkitab kita baca dalam 1 Petrus pasal 2, ayat 9 dan 10. Saya bacakan saudara, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dari pembacaan ini, saudara, kita bisa mengatakan ada dua golongan manusia. Manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus dan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bisa saya katakan seperti ini. Ada golongan manusia yang mata hatinya terbuka melihat keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan ada juga golongan yang dibutakan mata hatinya. Mereka tidak melihat keselamatan dari Allah. Siapa yang butakan? Kalau kita buka di dalam Alkitab kita, dalam 2 Korintus pasal 4, ayat yang ketiga sampai 4 berkata seperti ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Maka seperti yang tadi saya katakan di awal, apakah saudara termasuk orang pilihan Tuhan? Apa kamu ada dalam daftar pilihannya? Saya mau bilang seperti ini, kalau kamu masuk dalam daftar orang pilihan Tuhan, berarti yang pertama, kamu itu bukan orang biasa. Apa dasarnya saya berkata demikian? Coba lihat Alkitab saudara dalam 1 Korintus pasal yang pertama, saudara, ayat yang ke-27, di sana dikatakan begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Artinya saudara, orang pilihan Tuhan itu bukan orang biasa. Bayangkan, dia bisa mempermalukan orang yang berhikmat. Dia bisa memalukan apa yang kuat. Berarti dia orang hebat. Tetapi saudara harus baca ayat 29. Dikatakan begini, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya, kalau saudara adalah orang pilihan Tuhan, saudara masuk dalam daftar orang pilihan Tuhan, yang pertama, saudara harus tidak boleh sombong. Kedua, tidak boleh saudara andalkan kekuatan manusia, tapi harus andalkan kekuatan Allah. Yang ketiga, orang pilihan Tuhan itu harus orang yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata dalam Amsal dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian saudara, kalau saudara masuk dalam daftar orang pilihan Tuhan, berarti saudara harus mengandalkan Yesus Kristus dalam apapun juga yang saudara kerjakan, dalam segala hal dan di mana saja harus andalkan Tuhan. Pertanyaan saya, adakah ciri-ciri yang saya katakan tadi ada pada diri saudara? Adakah identitas yang saya katakan tadi? Tidak sombong, rendah hati, andalkan Tuhan, suka bergaul dengan Tuhan, suka baca firman Tuhan, rajin ibadah, melekat hatinya pada Tuhan. Ciri-ciri tersebut apakah ada pada saudara? Kalau ada, puji Tuhan, saya berani berkata, saudara termasuk orang pilihan Tuhan. Yang kedua, kenapa saya katakan kita harus berbangga
Kalau ciri-ciri tadi ada pada kita, maka itu artinya gelar, jabatan, kekayaan, segala status sosial kita di tengah masyarakat bukanlah hal utama, bukanlah hal yang harus dibanggakan, tapi orang pilihan Tuhan selalu akan membanggakan Kristus di tengah kehidupannya, selalu membanggakan Tuhan dalam segala apa yang dia kerjakan. Jadi saudara, saat kita sadar, oh saya ini orang pilihan Tuhan, maka saudara, kita harus bangga bukan pada diri ini, tetapi pada Allah yang telah memilih kita, Allah yang telah menetapkan kita, Allah yang telah memanggil kita untuk masuk dalam rencana dan tujuan Allah. Kalau begitu, maka saya ajak saudara untuk merenungkan mengapa dan untuk apa Allah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Ini harus jadi refleksi rohani kita. Ayat tadi berkata, kita dahulunya di dalam kegelapan, tapi Tuhan pilih dan bawa kita dalam terang. Kalau saya tanya, sekarang bagaimana? Apakah kita masih ada dalam terang Kristus? Atau karena KTP kita Kristen, maka kita boleh berbangga dan berkata, saya adalah milik Kristus. Apakah karena kita lahir dari anak pendeta, sehingga kita berkata, kita adalah milik Kristus? Apakah karena kita ini lahir dari anak majelis gereja, sehingga kita bertepuk dada dan berkata, saya kepunyaan Allah? Maka saya mengajak saudara untuk melihat, kalau itu benar, bagaimana mereka yang lahir dari keluarga broken home, lahir dari keluarga yang bercerai, lahir dari keluarga yang berantakan, lahir dari ayah seorang pembunuh, lahir dari ayah yang tidak diterima di tengah masyarakat. Bisakah mereka ada dalam terang Kristus? Bisakah mereka ada dalam daftar pilihan Tuhan? Atau justru kita yang menjadi hakim bagi mereka? Atau kita yang menutup pintu kemurahan Allah? Artinya, kita tidak memberi kesempatan kepada mereka, kita tidak mempertontonkan kasih Yesus yang kita tahu Allah cinta semua bangsa, Allah cinta semua umat manusia, Allah ingin semuanya diselamatkan. Jadi saya mau ajak saudara untuk refleksi rohani. Kita harus ingat, ayat tadi jelas sekali dalam 1 Petrus, kita dulu itu bukan milik Allah. Kita dulu itu hidup dalam kegelapan. Kita dulu itu jauh dari Tuhan. Kita dulu hidup dalam dosa. Kita dulunya hidup tanpa kebenaran. Hidup tanpa belas kasihan Allah. Sahabat, berkat-berkat Tuhan di pagi hari. Kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar sadar bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan kita masuk dalam daftar orang pilihan Tuhan. Kemudian saudara, kalau kita sudah masuk dalam daftar orang pilihan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan? Maka saya mengajak saudara untuk memperhatikan kata ini. Marilah kita jadi agen perubahan, agen kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita bukan hanya dipanggil untuk khotbah, untuk bersaksi, untuk dengarkan firman Tuhan, tanpa kita melakukan tindakan yang nyata, tanpa kita melakukan apa yang telah kita dengarkan tersebut. Agen perubahan itu, saudara, akan selalu kata dan perbuatannya sama. Kadang-kadang, saudara, apa yang kita dengar, apa yang kita khotbahkan, tidak sinkron, tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Tidak sama dengan apa yang kita percayai tentang Yesus. Akhirnya seperti tadi saya katakan, identitas rohani kita hanya sebatas sebuah KTP, sebuah akta lahir dari keluarga Kristen. Saudara, agen perubahan kerajaan Allah yang saya maksud bukan seperti itu. Agen perubahan kerajaan Allah yang saya maksud adalah kita harus memberi dampak, kita harus memberi pengaruh pada tempat di mana kita berada. Bagi situasi di mana kita kerja, bagi keluarga di mana Tuhan percayakan kita ada. Tidak usah saudara dan saya bermimpi merubah dunia ini. Saudara, jangan mimpi seperti itu. Karena dunia ini pada dasarnya
sementara menuju kepada kehancuran. Mari kita ubah diri kita berdasarkan firman Allah. Mari kita ubah diri kita bersama Tuhan. Setelah itu, baru kita nampakkan perubahan tadi pada komunitas di mana kita berada. Jadi kalau saudara rajin ke gereja, nampakkan hasilnya pada tempat lingkungan di mana saudara berada. Kalau orang tersebut menampakkan segala tindakannya dari hasil percayanya, maka saya yakin contoh dia tidak akan korupsi. Jadilah agen perubahan yang membawa dampak yang membuat nama Tuhan dimuliakan, yang membuat nama Tuhan dimasyurkan, yang membuat orang datang pada nama itu. Kalau saudara berkata, wah susah jadi agen perubahan, saya belum mampu, maka saya berkata, saudara minta sama Tuhan untuk saudara bisa menjadi agen kerajaan Allah. Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia yang akan memampukan kita untuk bersaksi, untuk membuat nama Yesus dimuliakan. Jadi berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini ajak kita untuk sadar diri. Bayangkan saudara, dulunya kita dalam kegelapan, sekarang ada dalam terang. Dulunya kita tidak beroleh belas kasihan Tuhan, sekarang ada dalam belas kasihan Tuhan. Masakan kita yang sudah selamat, membiarkan orang-orang di sekitar kita tidak mengenal kasih Kristus. Saudara, mari, waktunya sekarang, biar orang lain bisa menikmati kasih Kristus. Biar orang lain yang matanya dibutakan oleh ilah zaman ini, akhirnya terbuka untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara sekali lagi berkata tidak mampu, di sini ada Roh Kudus yang akan memampukan kita. Bahkan melalui doa pagi hari ini. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami ada dalam program berkat-berkat Tuhan di pagi hari. Dan sekarang kami disadarkan dari mana asal kami. Kami yang tidak diperhitungkan sekarang jadi diperhitungkan. Kami yang dulunya hidup dalam ketidakbenaran sekarang hidup dalam kebenaran. Kami dulunya hidup dalam dosa sekarang kami sudah diampuni. Kami yang dulunya Tuhan hidup tidak diindahkan, tidak ada belas kasihan Tuhan. Sekarang kami hidup dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami tidak mau egois. Kami mau menjadi agen perubahan. Kami mau memberitakan nama Tuhan. Kami mau menjadi kesaksian. Bukan untuk orang lain yang jauh di sana. Tapi biarlah melalui lingkungan komunitas kami yang paling kecil. Keluarga kami, tetangga kami, lingkungan kami di mana kami berada. Pekerjaan kami. Biar kami menjadi kesaksian. Dan ada buah-buah orang lihat dari setiap hal yang kami lakukan. Kami dipanggil menjadi orang pilihan Tuhan untuk satu tujuan dan maksud, supaya nama Tuhan diberitakan dan banyak orang lari kepada nama Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, biar kami ikut dalam rencana Tuhan yang besar, menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Buat mereka juga yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur-Mu dalam nama Yesus. Buat mereka yang butuh pertolongan dalam bentuk apapun, apakah itu pekerjaan, apakah rumah tangga, apakah rencana usaha kerja mereka, dalam nama Yesus tertolong. Tuhan campur tangan dan buat jadi berhasil. Terima kasih Bapa, kami akan melangkah di hari yang baru ini dan kami menerima segala berkat-berkat Tuhan di pagi hari dan akan menikmatinya sepanjang hari bersama Tuhan. Kami akan lihat perbuatan ajaib Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami melangkah hari baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara yang dikasih Tuhan. Sampai jumpa esok hari pada pukul 4.30. Tuhan Yesus memberkati. Amin.